Dalam 2 dekade terakhir, China mengalami lonjakan peran dalam perekonomian global. Tidak hanya sebagai pusat manufaktur dan perdagangan, China kini juga tampil sebagai salah satu pemberi utang terbesar di dunia. Ekspansi pembiayaannya menjangkau ratusan negara dan menunjukkan pengaruh finansial yang terus menguat. Di sisi lain, Amerika Serikat justru berada dalam posisi yang semakin bergantung pada pendanaan eksternal, menciptakan kontras mencolok dengan naiknya dominasi China sebagai kreditur. Pergeseran ini menandai perubahan besar dalam peta kekuatan ekonomi global. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam dunia terjerat utang China, Amerika Serikat kehilangan tahta. Ya, kita lihat di sini data dari 8data menunjukkan bagaimana China ini menyalurkan pinjaman luar negeri ke berbagai negara di dunia. Dan kemudian selama lebih dari 20 tahun terakhir, China ini perlahan tapi pasti membangun jaring pengaruhnya melalui pinjaman luar negeri. Tidak hanya ke negara-negara berkembang, ternyata China juga memberikan kreditnya kepada negara-negara yang selama ini kita anggap mandiri secara finansial. Yang cukup menarik, Amerika Serikat misalnya ini justru menjadi penerima pinjaman terbesar dengan total sekitar 202 miliar dolar. Kemudian disusul Rusia 172 miliar dolar, kemudian Australia 130 miliar dolar. Venezuela ini juga menerima hingga 106 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di tengah daftar negara-negara besar ini, kita lihat di sini ternyata ada Indonesia yang juga masuk dalam salah satu 10 besar penerima utang dengan total pinjaman sekitar 61 miliar dolar Amerika Serikat. Lebih dari 3/4 jumlah kredit yang diberikan China saat ini mengalir ke negara-negara berpenghasilan menengah ke atas dan juga negara-negara kaya. Banyak dari pinjaman ini dipakai untuk membangun infrastruktur penting, mengamankan mineral strategis dan juga membeli aset teknologi tinggi seperti perusahaan semikonduktor. Menurut peneliti 8data, aktivitas pinjaman lintas batas China kini semakin selaras dengan kepentingan pemerintahannya termasuk yang berkaitan dengan keamanan nasional dan strategi ekonomi. Di saat yang sama, cara China menjalankan operasinya ini juga makin rumit. Jadi makin banyak transaksi yang dilakukan lewat perusahaan cangkang di negara-negara dengan aturan kerahasiaan perbankan yang ketat. Akibatnya, aliran uangnya menjadi lebih sulit untuk dilacak. Menariknya meskipun memang beberapa pemerintah dan aliansi besar seperti NATO dan juga G7 bersaing secara terbuka dengan China, tapi data dari 8data menemukan bahwa banyak lembaga keuangan barat yang justru bekerja sama dengan kreditor milik negara China. Bahkan banyak perusahaan barat yang juga meminjam dalam jumlah yang besar dari lembaga yang sama. Data ini menggambarkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar utang dan juga angka. Tapi data-data ini menunjukkan bahwa bagaimana China membangun pengaruh globalnya langkah demi langkah sambil membentuk hubungan baru dengan berbagai negara. Kemudian bagaimana proyek-proyek infrastruktur, kemudian energi hingga transportasi yang kita lihat hari ini ternyata banyak didukung oleh dana dari China. Dan dari sinilah kita bisa melihat bagaimana dinamika ekonomi dunia perlahan berubah dengan China berdiri sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam peta keuangan internasional. Kita lihat data dari 8data berikutnya. Ini warna terakota menunjukkan pinjaman, kemudian hitam menunjukkan data hibah. Dan ini menunjukkan bagaimana pinjaman dan hibah luar negeri China ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan mulai dari awal tahun 2000 saja kalau kita lihat di sini, ini total pinjaman saat itu masih di kisaran belasan miliar dolar. Dan peran China sebagai pemberi pinjaman global ini berkembang sangat cepat. Kemudian perlahan di tahun 2010 ini jumlahnya sudah cukup melonjak hingga sekitar lebih dari 150 miliar dolar. Kemudian juga berangsur semakin meningkat hingga tahun 2016, bahkan ini hampir mendekati 200 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun setelah itu jumlahnya memang agak sedikit perlahan menurun gitu ya, tapi tetap berada di kisaran tinggi antara sekitar 120 hingga 150 miliar dolar per tahun hingga tahun 2023. Nah, yang warna hitam tadi jumlah hibah ini hanya menjadi bagian kecil, sementara sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri China. Menurut tim peneliti 8data, persaingan antar negara besar kini tidak hanya terlihat di bidang diplomasi atau militer, tapi juga dalam cara mereka memberi bantuan
dan pembiayaan pembangunan. Brooke Escobar, salah satu penulis laporan ini menjelaskan bahwa tujuan bantuan internasional saat ini telah bergeser. Kalau dulu, bantuan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan negara penerima. Tapi sekarang, bantuan lebih sering diarahkan untuk memperkuat kepentingan ekonomi dan juga keamanan negara pemberi. Brooke Escobar juga menekankan bahwa China tidak berusaha membangun citra sebagai pemberi bantuan kemanusiaan, di mana jumlah pinjaman dan hibah China yang memenuhi syarat sebagai bantuan resmi ini terus menurun. Sebaliknya tadi, China ingin tampil sebagai kreditor utama dunia, sebuah sumber pendanaan yang ingin menjadi pilihan pertama bagi negara-negara yang membutuhkan pinjaman. Nah, laporan Aid Data ini disusun dari kumpulan data oleh lebih dari 140 peneliti. Jadi mereka melacak lebih dari 30.000 proyek dari total sekitar 1.193 donor dan lembaga pemberi pinjaman milik China dengan nilai keseluruhan bahkan mencapai 2,2 triliun dolar. Data itu mencakup 217 negara dan wilayah sejak tahun 2000 hingga tahun 2023. Selama 2 dekade lebih ada sekitar 200 negara yang tadi sudah kita lihat di slide sebelumnya yang pernah menerima satu hibah atau pinjaman dari China. Selain itu, para peneliti juga menemukan sekitar 2.610 lembaga pendukung yang terlibat mulai dari bank barat dan juga non-barat, lembaga multilateral hingga lembaga pembiayaan pembangunan yang bekerja sama dengan China. Tentu saja ini menjadikan laporan tersebut sebagai kumpulan data yang paling lengkap mengenai pinjaman luar negeri China. Namun, Aid Data mengakui bahwa memang semakin lama tampaknya semakin sulit nih. Mereka melacak secara detail apa saja yang sebetulnya dibiayai China dan bagaimana proses di baliknya. Nah, laporan Chasing China juga membantah anggapan bahwa aktivitas pinjaman China ini sedang menurun. Data terbaru justru menunjukkan bahwa China ini masih menjadi kreditor resmi terbesar di dunia. Pada tahun 2023 saja China menyalurkan tadi sekitar 140 miliar dolar kepada sektor publik dan juga swasta di berbagai negara. Menurut Sheng Chang, analis senior Aid Data, sejak peluncuran inisiatif Belt and Road, pinjaman China tidak pernah turun di bawah 100 miliar dolar per tahun. Bahkan pada tahun 2023 di sini kita lihat bahwa nilai pinjaman China lebih dari 2 kali lipat dari Amerika Serikat dan juga sekitar 50 miliar dolar lebih besar daripada Bank Dunia. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Setelah tadi kita lihat bagaimana penyaluran pinjaman luar negeri dari China yang terus meningkat dari tahun ke tahun, Aid Data juga menemukan fakta yang menarik yang tadi sudah disebutkan bahwa memang dari tahun 2000 sampai tahun 2023, lembaga keuangan milik pemerintah China memberikan sekitar 943 miliar dolar kredit kepada negara-negara yang berpenghasilan tinggi. Dan negara yang menerima kredit resmi paling besar adalah Amerika Serikat. Temuan ini cukup menarik ya, karena selama ini kita tahu bahwa Amerika Serikat ini sering memperingatkan negara lain agar tidak terlalu banyak berutang kepada China. Bahkan menuduh China melakukan diplomasi jebakan utang. Namun kenyataannya, Amerika Serikat ternyata justru menjadi salah satu peminjam terbesar dari China. Kredit dari perusahaan-perusahaan milik negara China ini menjangkau banyak sektor penting di Amerika Serikat. Jadi mereka ikut membiayai proyek diantaranya ada LNG Texas dan juga Louisiana, membantu membangun pembangunan pusat data di Virginia Utara hingga pengembangan terminal di Bandara JFK New York dan juga Bandara Internasional di Los Angeles. Kemudian di sektor energi, China juga terlibat dalam pembiayaan pipa gas Matterhorn Express dan juga Dakota Access. Sementara itu di dunia teknologi, pinjaman dari China ini turut mendukung pembelian berbagai perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti perusahaan robotika di Michigan, Silicon Labs, Complete Genomics hingga Optivision Technologies. Tidak hanya itu, banyak perusahaan raksasa Amerika Serikat seperti Amazon, AT&T, Verizon, Tesla, GM, Ford, Boeing, bahkan Disney. Ini juga ternyata mereka mengandalkan kredit dari lembaga keuangan milik negara China untuk kebutuhan modal kerja dan fasilitas kredit. Dengan kata lain, meskipun memang banyak negara yang mewaspadai ketergantungan pada pinjaman China, tapi hubungan finansial antara China dan Amerika Serikat tampaknya justru sangat erat tapi rumit.
Ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi global saat ini, persaingan dan kerjasama bisa berjalan berdampingan dengan cara yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dan tentunya di tengah persaingan geopolitik yang semakin intens, hubungan antar negara kini tidak lagi hanya ditentukan oleh diplomasi atau kekuatan militer, tetapi oleh siapa yang mampu mengendalikan arus pendanaan global. Dalam konteks ini, posisi China tidak hanya menguat tetapi mulai membentuk ulang tatanan ekonomi internasional. Ironinya, sejumlah negara yang sebelumnya vokal mengingatkan resiko ketergantungan pada China kini justru turut memanfaatkan akses pendanaan yang sama.